Perkenalkan, nama saya Aldo Aresa Kamukti, dan di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan Ordinary Differential Equation atau ODE secara numeris dengan memanfaatkan midpoint method. Video kali ini saya dasarkan pada buku Numerical Method for Engineer edisi ke-7 karya Capra dan Canale. Overview singkat video kali ini, pertama kita akan masuk ke Runge-Kutta itu apa, lalu kita masuk ke midpoint method, selanjutnya kita akan mencoba memberikan contoh dengan memanfaatkan spreadsheet. Saya mengasumsikan teman-teman sudah mengenal dan mengetahui apa itu ODE, setidaknya pernah memikirkannya secara analitik. Oke, kita langsung masuk ke Runge-Kutta itu apa. Runge-Kutta merupakan cara penyelesaian ODE secara numeris, sehingga sifatnya adalah aproksimasi. Nah, karena ia berupa pendekatan, maka ia memiliki error. Nah, dalam Runge-Kutta kita mengenal order. Order itu adalah seberapa kompleks fungsi Runge-Kutta dalam mendekati fungsi ODE yang akan kita cari solusinya. Semakin tinggi ordernya, maka akurasinya pun akan naik dan kompleksitasnya pun juga akan naik. Namun errornya akan turun. Nah, dalam first order kita mengenal yang namanya Euler method. Ini adalah metode dasar. Sedangkan pada second order kita mengenal Hahn method, midpoint, dan Ralston method. Oke, kita masuk ke bentuk umum dari Runge-Kutta, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus P XI YI H dikali H. YI plus 1 adalah nilai selanjutnya, sedangkan YI adalah nilai saat ini. Dan P ini disebut dengan increment function yang akan kita bahas nanti. Dan H adalah step size. Selain itu, I di sini bisa kita analogikan sebagai iterasi ke. Dimana ketika kita memasukkan nilai I sama dengan 0, kita akan menginput nilai inisial atau nilai awal. Karena kita tahu secara analitik, ketika kita menyelesaikan ODE, hasilnya tidak unik. Untuk mendapatkan fungsi yang kita inginkan, maka kita perlu memasukkan initial value-nya. Sama seperti pada numeris kali ini. Nah, pada increment function atau P, kita memiliki A1 dan K1, A2, K2, dan bla 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 ini, di mana A adalah sebuah konstan. Sedangkan K adalah nilai yang didapatkan dari evaluasi fungsi ODE pada titik tertentu. Pada K1 dievaluasi pada XY, pada K2 seperti ini, pada K3 seperti ini, dan bentuk umumnya seperti ini. Nah, K ini bisa kita anggap sebagai gradien, karena fungsi ini adalah berupa dy per dx, turunan atau gradien. Maka bisa kita analogikan K adalah sebuah gradien. Oke, selanjutnya kita masuk ke second order Runge-Kutta itu apa, karena midpoint berada di sini. Nah, second order Runge-Kutta itu memiliki bentuk umum seperti ini, di mana Y plus 1 adalah YI plus A1 K1 tambah A2 K2 dikali H. Dengan K seperti ini dan K2 seperti ini. Di sini kita memiliki 4 yang tidak kita ketahui, yaitu A2 K2 dan A1 K1. Nah, bagaimana cara mendapatnya? Kita dapat mendapatkannya melalui Taylor expansion order 2 juga. Karena dia adalah second order, maka Taylor yang digunakan adalah order 2 juga. Tetapi kita tidak akan membahasnya di sini. Kita hanya akan mengetahui bahwa dari ekspansi ini kita mendapatkan constraint seperti ini, di mana A1 plus A2 sama dengan 1, A2 kali P1 sama dengan setengah, dan A2 kali Q11 sama dengan setengah. Nah, constraint ini akan menentukan cara pendekatan atau metode apa yang kita gunakan. Nah, pada midpoint method, kita mengasumsikan bahwa A2 sama dengan 1. Implikasinya adalah A1 sama dengan 0, P1 sama dengan setengah, dan Q11 sama dengan setengah juga. Caranya kita hanya mensubstitusikannya masuk ke sini. Oke, dari situ bentuk second ordernya pun berubah menjadi seperti ini, di mana YI plus 1 sama dengan YI plus K2H. K2 dikali H. A1 K1-nya menghilang karena A1-nya 0. Sedangkan bentuk K1 tetap, sedangkan K2-nya berubah, di mana kita mensubstitusikan P2 dan P1 dan Q11. Secara grafik kita bisa melihat midpoint method seperti ini. Pertama kita mencari gradien pada titik XI. Dari situ kita mendapatkan nilai KI yang dimana K1, yang dimana kita akan menggunakannya untuk mengestimasi nilai gradien pada titik XI plus setengah, dimana XI ke XI plus setengah ini jaraknya adalah setengah H. Nah, nilai gradien pada XI plus setengah inilah yang kita sebut dengan K2, dimana K2 lalu kita gunakan untuk mengestimasi nilai pada XI plus 1, yaitu ini, dengan jarak H.
gradien ini sama dengan gradien yang ada di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, saya sudah menyiapkan fungsi seperti ini, yaitu dy per dt sama dengan gt kuadrat min 1,1 y dengan initial value y 0 sama dengan 1. Dari x, kalau kita akan dari x sama dengan 0 ke x sama dengan 2. Secara analitik, kita mendapatkan penyelesaian seperti ini. Lalu kita memasukkan nilai-nilai t untuk keperluan plotting nanti. Nah, lalu bagaimana secara numeris dan menggunakan midpoint method? Pertama, kita menentukan step z dahulu. Pada kasus ini kita menginginkan step z-nya 0,5. Lalu kita langsung masuk ke iterasi. Iterasi pertama iterasi ke 0, i 0. Kita memasukkan nilai awal yaitu t sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Lalu kita mencari nilai k1 yaitu mengevaluasi fungsi pada titik x0 dan y0 yaitu 0 dan 1. Kita langsung masukkan yaitu ini dikalikan dengan T0 dikuadratkan dikurangi 1,1 dikalikan dengan Y. Lalu kita mencari nilai XI plus setengah H, yaitu nilai saat ini ditambahkan ini kita log kita bagi 2 YI plus setengah K1H sama dengan berarti nilai saat ini ditambah 0,5 dikali K1 dikalikan dengan H lalu kita log biar ketika kita copy tidak bergeser. Dengan K2 bukan evaluasi fungsi pada titik yang kita dapatkan tadi, berarti sama dengan dikali power dari ini dikuadratkan dikurangi 1,1 dikali ini. Oke. Lalu YI plus 1 kita dapatkan dari rumus midpoint method, yaitu YI plus K2H, yaitu YI plus K2 dikali dengan H, hanya kita log karena geser. Lalu kita dapat mencari errornya, error absolut berdasarkan dibandingkan dengan ini, itu nilai yang didapat nilai asli dikurangi dengan nilai yang kita dapatkan saat ini, lalu dibagi lagi dengan nilai asli. Oke, kita dapat error 0, wajar karena. Lalu kita lanjutkan iterasinya, dimana x-nya berarti kita tambahkan dengan step size-nya. Oke, lalu kita y selanjutnya kita dapatkan dari iterasi sebelumnya, sedangkan sisanya pun sama. Nah, dari sini kita bisa langsung mengcopy-nya untuk mendapatkan sampai x sama dengan 2. Oke, kita dapatkan nilai-nilai seperti ini. Saya sudah menghitung berdasarkan Euler method juga. Dapat kita bandingkan errornya pada iterasi ke-1 pada midpoint mendapatkan 1,3, sedangkan pada Euler mendapatkan 28%, sangat jauh perbedaannya. Seperti ini. Lalu kita dapat melihatnya secara grafik seperti ini, dimana yang biru adalah Euler, sedangkan yang oranye adalah midpoint. Kita dapat melihatnya dimana midpoint lebih mendekati fungsi analitiknya, fungsi yang kita dapatkan secara analitik. Nah, karena apa? Midpoint merupakan second order, sedangkan Euler merupakan first order, dimana midpoint dapat mendekati fungsi secara lebih baik dibandingkan pada Euler karena kompleksitasnya yang lebih tinggi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.